Shalom, selamat pagi Bapak Ibu keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu keluargaku, pagi ini firman Tuhan saya beri judul Kasih Tanpa Batas. Bapak Ibu, kalau kita melihat bagaimana momen Natal yang kita rayakan di bulan Desember, Natal memperingati hari kelahiran Yesus. Hari kelahiran Yesus bicara mengenai kasih tanpa batas. Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang menjadikan segala sesuatu indah, dan Allah yang sama juga mencintai, mengasihi manusia yang berdosa. Karena manusia adalah gambar rupa Allah, karena manusia adalah imagodenya Allah, maka Allah tidak membiarkan manusia terus hidup di dalam dosa. Dan Allah punya visi besar, yaitu kembali menyelamatkan manusia dari dosa dan hidup kelak bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga. Visi itulah yang membuat Allah datang ke dunia ini. Natal hadir, Yesus lahir dalam dunia ini untuk memberikan kita sebuah kehidupan yang baru. Bapak Ibu keluargaku, inilah yang saya katakan tadi, kasih tanpa batas. Bapak Ibu keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita maknai Natal dengan pemahaman yang benar, bahwa Natal itu bicara mengenai manifestasi kasih. Allah nyatakan kasih-Nya kepada manusia. Allah kerjakan kasih-Nya tidak hanya dengan firman, tapi dengan bukti nyata bahwa Dia mengasihi kita orang-orang yang berdosa. Maka konsekuensinya, jika kita merayakan Natal, maka kita pun harus mampu memanifestasikan kasih, memunculkan kasih kepada orang-orang di sekitar kita, kepada orang-orang yang ada di lingkungan kita, bahkan mungkin orang-orang yang kita benci. Maka kasih itu harus terwujud. Kenapa saudara? Karena Kristus Yesus yang mengasihi kita sudah lahir di dalam diri kita masing-masing. Bapak Ibu keluargaku, saya mendapati ada 3 alasan kenapa kita harus memanifestasikan kasih. Yang pertama, kita belajar dari kelahiran Yesus. Karena Yesus mengasihi, maka Yesus lahir dalam kesederhanaan. Saudara, Dia Allah pencipta langit dan bumi. Dia Allah yang dahsyat dan luar biasa. Dia empunya segalanya. Tetapi Yesus lahir dalam kesederhanaannya. Kesederhanaannya bukanlah sandiwara, tetapi sebuah fakta di mana Allah menunjukkan kasih-Nya hidup di dalam kesederhanaan. Yesus lahir dalam kesederhanaan, hidup dalam kesederhanaan. Bahkan Alkitab berkata, serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Ini bukti bahwa Allah memanifestasikan kasih dalam Natal, karena Kristus Yesus hidup dalam kesederhanaan. Bapak Ibu, yang kedua, kenapa kita harus memanifestasikan kasih? Karena Natal tidak hanya bicara mengenai kesederhanaan, tapi Natal bicara mengenai harapan baru. Ketika orang-orang Israel, orang-orang Yahudi hidup dalam intimidasi orang-orang Romawi, mereka hidup dalam penjajahan, mereka butuh kebebasan, mereka hidup dalam ketakutan. Maka Yesus berkata kepada orang Majus, kepada para gembala, bahkan kepada orang-orang Israel kelak, bahwa Juru Selamat Mesias memberikan harapan baru untuk mereka hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Kelahiran Yesus bicara mengenai harapan baru, keselamatan baru, dan itu adalah makna daripada kelahiran Yesus. Yang ketiga saudara, kenapa Yesus lahir dan kita harus memanifestasikan kasih? Karena Yohanes 3:16 dikatakan, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa,
Bapak Ibu, ini bukti kenapa kita harus memanifestasikan kasih, karena ada janji kekekalan yang Dia berikan kepada kita. Karena itu kita harus belajar mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama kita. Selamat pagi keluargaku, mari bersama-sama rayakan Natal dengan penuh sukacita dan manifestasikan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.